Apa jadinya jika seorang anak yang buta sejak lahir mewarisi tongkat dari ayahnya yang juga buta? Ia akan berjalan dengan tongkat itu seumur hidupnya, mengira ia berjalan dengan benar, padahal ia tidak pernah benar-benar melihat jalan. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apakah iman yang kita genggam saat ini adalah hasil pencarian ataukah hanya sebatas warisan? Apakah kita percaya Allah itu esa karena kita telah membuktikannya sendiri, atau karena kita lahir dari lingkungan yang telah mengajarkannya turun-temurun? Dan ada satu pertanyaan yang akan menghantui kita di akhirat nanti. Dan pertanyaan itu adalah, salam sang sejati. Awaluddin makrifatullah. Pertama-tama awal mula orang beragama itu mengenal Allah. Jadi kata kuncinya adalah mengenal. Tapi apa sebenarnya makna mengenal tersebut? Apakah sekedar tahu bahwa Allah itu ada? Apakah sekedar percaya bahwa Tuhan itu esa? Dan ternyata mengenal dalam konteks ini memiliki arti yang sangat mendalam, seperti pisau bedah paling tajam yang membedah pemahaman kita selama ini. Mengenal atau makrifat itu adalah simpulan yang putus, pegangan yang teguh, yang dibangun di atas bukti. Ada dua syarat mutlak, dan keyakinannya haruslah tepat sasaran, dan juga harus ada bukti atau landasannya. Ada dua jenis pengakuan yang ternyata sia-sia. Pertama, keyakinan yang teguh tapi meleset dari kebenaran. Contohnya, keyakinan orang yang mengatakan alam ini ada dengan sendirinya, atau keyakinan yang menuhankan seorang manusia suci, atau bahkan dengan keyakinan yang menganggap makhluk bisa menciptakan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Mereka yakin, bahkan mungkin mati membela keyakinannya, tapi karena meleset dari kebenaran hakiki, itu bukanlah makrifat, itu hanyalah keyakinan kosong. Kedua, ada pula orang yang keyakinannya kebetulan benar, tapi sayangnya ia hanya ikut-ikutan. Ia percaya Allah itu esa karena kedua orang tuanya yang mengatakan seperti tersebut, atau karena lingkungannya begitu. Ia tidak punya dalil, tidak bertafakur, tidak mencoba untuk membuktikannya sendiri, dan ia hanya ikut-ikutan perkataan orang lain saja. Ibaratnya seperti orang yang buta yang berpegangan pada pundak orang buta lainnya. Meskipun arahnya benar, tapi ia tidak sampai pada hakikat karena ia tidak melihat sendiri. Ini adalah peringatan keras bagi kita yang selama ini mungkin hanya mewarisi keimanan tanpa pernah mengkajinya. Lalu, apa inti dari makrifat itu? Inti dari mengenal Allah ialah mampu membedakan antara yang qadim dengan yang muhaddas, membedakan mana yang sesungguhnya kekal, abadi, tiada permulaan, dan mana yang baru, yang diciptakan, yang fana. Yang qadim itu hanya satu, zat Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan nama-namanya yang maha sempurna. Dan keempatnya terangkum di dalam kalimat sucinya, Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada yang nyata, tiada yang hakiki, tiada yang kekal kecuali Allah. Disinilah kita diajak untuk membongkar makna syahadat, bukan sekedar membaca,
tapi menetapkan 4 hal di dalam hati kita. Pertama, menetapkan adanya zat Allah. Kedua, menetapkan adanya sifat-sifatnya yang sempurna. Ketiga, menetapkan bahwa segala perbuatan di alam semesta ini, dari gerak nafas kita hingga pergantian siang dan malam, adalah hasil daripada perbuatan Allah. Dan Dialah yang mengadakan dan meniadakan. Keempat, menetapkan bahwa para rasul dari Nabi Adam alaihi salam hingga baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai pesan kebesarannya yang perkataannya dan perbuatannya menjadi bukti daripada kebenaran. Inilah kewajiban kita yang pertama, yang paling utama. Sebelum kita sibuk dengan soal sah atau tidaknya sholat, puasa, atau haji, kita diingatkan bahwa semua ibadah itu tidak akan sah tanpa memahami makna 2 kalimat syahadat ini. Ia adalah pondasi. Jika pondasinya retak, bagaimana mungkin bangunan akan berdiri kokoh? Tapi hati-hati, jangan pernah kita membayangkan Allah seperti kita membayangkan sesuatu. Mengenal Allah itu bukan berarti mengenal bentuk, tempat, atau rupanya. Mustahil. Dan Allah berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia paling mulia setelah baginda Nabi, beliau berkata, lemah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat. Itulah pendapat. Maksudnya, puncak dari kemampuan berpikir kita adalah justru mengakui bahwa kita tidak mampu menjangkau hakikat zat Allah. Seorang ulama besar bahkan berkata, setiap apa yang terlintas di benakmu dan engkau sangka Allah seperti tersebut, maka itu adalah makhluk seperti kamu. Sadarkah kita bahwa jika kita membayangkan Allah duduk di arsy seperti raja duduk di singgasananya, maka duduk yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Ia adalah gambaran dalam pikiran kita yang terbatas, bukan Allah yang maha tak terbatas. Maka jalan satu-satunya bukanlah membayangkan apa Dia, tetapi membuktikan bahwa Dia ada melalui bekas-bekas perbuatannya. Allah menyuruh kita melihat, bukan menebak. Melihat kejadian langit dan bumi, dan terutama melihat diri kita sendiri. Pada diri kamu itu, mengapakah tiada kamu lihat? Demikianlah firman-Nya. Saudaraku, sang sejati, mari kita sadar sejenak. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, dari mana asal anak yang lahir dari seorang ibu? Dari air mani yang memancar. Lalu siapakah yang menciptakan anak dari cairan sederhana itu? Apakah kekuatan sperma? Apakah kecanggihan sel telur? Ataukah kecerdasan alam yang buta? Dan Allah bertanya dengan tegas, kamukah yang menjadikan dia? Atau kamikah yang menjadikannya? Begitu pula dengan setangkai padi yang kita tanam. Sebutir benih kita tanam. Lalu siapakah yang menumbuhkannya? Apakah kita? Ataukah zat yang maha hidup dan maha kuasa yang menyusun sel, mengalirkan nutrisi, dan menghidupkan biji yang mati? Inilah penglihatan yang dimaksud ketika kita melihat unta, bagaimana tubuhnya yang besar itu tunduk dan patuh. Ketika kita melihat langit,
bagaimana ia ditinggikan tanpa tiang. Ketika kita melihat gunung, bagaimana ia terpancang dengan kokohnya. Ketika kita melihat bumi, bagaimana ia terhampar luasnya. Semuanya adalah bekas dari sebuah perbuatan, dan perbuatannya yang teratur, penuh hikmah dan agung ini sudah pasti menunjukkan kepada kita keberadaan pelaku yang hidup, yang tahu, yang kuasa, dan yang berkehendak. Perbuatan yang baharu ini menunjukkan adanya zat yang hidup, zat yang tahu, zat yang kuasa, dan zat yang berkehendak. Dan keempatnya menunjukkan adanya sifat hidup, sifat tahu, sifat kuasa, dan sifat berkehendak. Dan sifat-sifat ini tentu saja berada pada satu zat, zat yang wajib adanya, zat yang kita kenal dengan sebutan nama Allah. Dari sini kita mulai merangkai mozaik keimanan yang utuh. Kita yakini dengan bukti bahwa Allah itu ada. Kita yakin Dia yang pertama, tiada sebelumnya. Kita yakin Dia kekal abadi. Kita yakin Dia berbeda dengan semua makhluknya. Dan kita yakin Dia Maha Esa. Tiada sekutu bagi zat, sifat, dan perbuatannya. Kemudian pengakuan Muhammad Rasulullah itu pun bukan sekedar formalitas belaka, karena ia adalah pintu untuk membenarkan segala apa yang dibawa baginda Rasul, membenarkan adanya malaikat, membenarkan kitab-kitab sucinya, membenarkan para rasul sebelumnya, dan membenarkan adanya hari kiamat. Semua simpul keyakinan ini ringkasnya telah terangkum dalam satu kesaksian mutlak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di titik ini, kita harus bertanya pada diri sendiri ketika kita mengucapkan kalimat syahadat ini. Apakah ia baru sebatas sampai di ujung lidah kita, ataukah sudah benar-benar meresap hingga ke dalam sanubari kita? Sabda baginda Nabi, apabila kamu ketahui ia terang seperti matahari nyatanya, maka naik saksilah kamu. Artinya keyakinan itu haruslah seterang matahari di siang bolong, tanpa keraguan, tanpa prasangka, tanpa was-was. Ia bersinar di dalam hati, seperti cahaya yang menerangi relung-relung jiwa yang paling gelap. Dan keyakinan itu harus nyata cahayanya di dalam hati. Bukan berarti ada tulisan Allah dan Muhammad yang terukir di daging jantung. Itu pemahaman yang terlalu kasar. Tetapi maknanya adalah keyakinan itu sudah menyatu, menjadi darah daging kita, menjadi landasan setiap langkah, menjadi denyut nadi kehidupan kita. Isilah badan dan jiwamu dengan zikir dan keyakinan ini. Biarkan ia meresap dari luar ke dalam, dari jasad hingga ke jantung. Lalu biarkan cahaya itu memancar kembali dari dalam keluar, dari hati ke seluruh penjuru tubuh, mewarnai setiap gerak, setiap ucapan, dan setiap diamnya kita. Insya Allah kita semua tidak termasuk golongan yang hanya pandai berdusta dengan lisannya, atau hanya ikut-ikutan buta dengan keyakinannya. Tapi semoga kita termasuk golongan hamba-hambanya yang telah mencapai makrifat, yang telah mengenalnya dengan sebenar-benarnya pengenalan, walaupun setitik cahaya di lautan ketidakterbatasannya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, salam